Saha menghembuskan nafas perlahan. Ia mencoba menetralkan segala rasa yang berkecamuk, antara gugup dan deg-degan yang semakin menjadi. Debaran kian merajai. Suasana hatinya bercampur-campur. Ia lega telah sampai di tahap ini, sekaligus merasa memiliki tanggung jawab lebih untuk dapat membimbing Alia yang sebentar lagi akan sah menjadi istrinya. Aldebaran mengulurkan tangannya. Saha menjabat tangan calon ayah mertuanya dengan kegugupan yang masih mendominasi. Saudara Saha Devandra Yuda bin Bintang Argantayuda. Saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya, Alia Kirani Atmaja binti Aldebaran Atmaja, kepada engkau dengan mas kawin emas 60 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Alia Kirani Atmaja binti Aldebaran Atmaja dengan mas kawin tersebut tunai. Sah. Alhamdulillah. Saha bisa bernafas lega sekarang. Terlebih ketika Alia keluar diapit Diandra, ibu kandungnya, dan Riana, ibu tirinya. Mata Saha terfokus pada kecantikan Alia yang semakin bersinar di hari bersejarah ini. Serangkaian kenangan masa kanak-kanak menyelinap dalam ingatan. Gadis kecil yang dulu ia anggap sebagai pengacau kini resmi menjadi seorang pendamping hidup yang akan mengisi hari-harinya dan mewarnainya dengan segala kisah. Ia perempuan terpilih yang akan ia ajak berbagi segalanya. Ia perempuan istimewa yang akan menjadi tempatnya pulang setelah seharian bekerja. Ia perempuan yang ia harap mampu berjalan bersamanya menuju jannah, yang akan belajar bersama-sama dengannya untuk memperbaiki diri. Alia duduk di sebelah Saha dengan senyum manis yang menambah kecantikannya. Ia menjabat tangan Saha dan menciumnya. Saha mengecup kening perempuan yang telah resmi menjadi istrinya. Ia memegang puncak kepala Alia tepat di ubun-ubunnya. Saha berdoa meminta keberkahan dalam rumah tangganya. Ini babak awal perjalanannya dan Alia yang masih akan terbentang ke depan. Ia tak akan menduga pada akhirnya, ia menikahi musuh bebuyutannya semenjak masa kanak-kanak. Alia, perempuan yang sebenarnya bukan kriterianya, tapi pada akhirnya sanggup menaklukkannya. Wanita ini yang sudah menjadi ujian untuknya bahkan sebelum bergelar istri. Kecantikan dan kedahsyatan godaan darinya yang membuat Saha berkali-kali berusaha untuk tak keluar jalur. Ia hampir menciumnya 2 kali. Dan Alia bukan tipikal wanita yang keras pada prinsipnya jika sudah berhadapan dengan laki-laki yang ia cintai. Jika Saha tak dapat mengontrol diri, mungkin pertahanan mereka sudah roboh sebelum akad. Saha tahu, ia memiliki PR yang begitu besar untuk dapat membawa wanitanya menjadi seorang hamba yang lebih baik, berhijrah menutup aurat, dan menjadi bagian dari wanita akhir zaman yang meski tak sempurna, tapi memiliki keinginan yang menggebu untuk belajar. Ia berharap dapat mencontoh ayahnya yang berhasil mendidik Mama Nara. Dari bengal menjadi istri yang begitu solihah. Meski ia tahu, Alia dan mamanya tentu 2 pribadi yang berbeda. Tantangan untuk membimbing Alia tak semudah dalam bayangan. Jika hanya berpatokan pada kriteria, tentu sudah lama Saha meninggalkan Alia. Laki-laki ini terlanjur mencintainya, di mana ngambeknya Alia menjadi sesuatu yang membuatnya uring-uringan. Marahnya Alia menjadi satu hal yang ia takutkan. Bahagianya Alia menjadi kebahagiaannya juga. Dan kesedihan Alia juga menjadi kesedihannya. Apapun kekurangan Alia, ia telah menerimanya. Atmosfer terasa begitu mengharukan kala orang tua memberi banyak ujangan. Saha, jadilah imam yang baik untuk Alia. Bimbing dia dengan kelembutan. Jangan menyakitinya. Kalian harus sama-sama belajar. Jangan pernah saling menyalahkan apalagi merasa benar sendiri. Setiap ada masalah, selesaikan bersama. Jangan membuka aib pasanganmu. Entah siapa yang salah dan benar. Jika ada perselisihan, jangan sungkan untuk meminta maaf. Jangan membesarkan ego. Nasihat Argan Saha cerna baik-baik. Keharmonisan orang tuanya menjadi contoh untuknya. Ia ingin mengikuti jejak Argan untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Aldebaran tak lupa memberinya petuah.
Siapa yang lebih memahami putrinya selain ayahnya sendiri? Saha, Alia itu kadang keras kepala, seenaknya, manja, kadang masih suka childish. Tapi sebenarnya dia anak yang baik. Kamu hanya perlu kesabaran lebih untuk membimbingnya. Yang pasti dia sangat mencintaimu, Saha. Setiap dia menginap di rumah, dia sering bercerita tentang kamu. Sejak dia mengenal jatuh cinta, yang ia tahu hanya ada satu laki-laki terbaik di dunia, yaitu kamu. Bimbing dia dengan penuh kesabaran. Kalau dia salah langkah, tolong ingatkan dia dan tuntun kembali ke jalan yang benar. Menghadapinya kadang harus tegas, tapi ketegasan ini harus tetap ada kelembutan. Alia kalau dimarahi kadang menangis lama dan gak mudah untuk membujuknya lagi. Saha menampung semua nasihat yang singgah di telinganya. Tentu, ia sedikit paham akan sifat-sifat Alia yang bertolak belakang dengan kriteria yang ia harapkan. Ia pun tak akan menuntut perempuan yang sudah sah menjadi istrinya untuk menjelma seperti apa yang ia inginkan. Manusia tak ada yang sempurna. Ia menyadari hal itu. Saha melepas kemeja dan menggantinya dengan kaos santai. Resepsi yang diadakan sejak siang sudah berakhir sore tadi. Dari awal membicarakan konsep pernikahan, kedua keluarga memang menginginkan resepsi yang hanya berlangsung dari ba'da zuhur sampai sore. Malamnya bisa digunakan mempelai untuk beristirahat. Malam ini Saha dan Alia menginap di hotel yang telah di-book Argan sebagai hadiah pernikahan mereka. Saha duduk di ujung ranjang dan melihat sekeliling ruangan. Suara gemericik air mengalun syahdu dari kamar mandi. Alia tengah mandi membersihkan badan setelah seharian badan terasa lengket dan gerah. Saha baru akan mandi setelah Alia selesai mandi. Sayang, tolong ambilkan sabun cair di tas dong. Suara Alia membuyarkan lamunan Saha. Meski di hotel sudah disediakan sabun sekalipun, untuk merawat tubuhnya, Alia tak pernah mengandalkan produk lain. Ia selalu memiliki sederet produk andalan yang tak bisa diganti dengan produk lain. Saha mengambil satu botol sabun cair dari tas Alia. Ia berjalan mendekat ke kamar mandi dan mengetuk pintu. Ini sabunnya. Alia membuka sedikit celah. Tangannya keluar dari balik celah. Entah kenapa, Saha tergoda untuk masuk ke dalam dan mandi bersama Alia. Saha membuka lebar pintu kamar mandi. Ia segera menyelinap ke dalam. Alia kaget bukan main. Segera ia menyambar handuk untuk menutupi tubuhnya. Saha, Alia mendelik. Saha menyeringai genit. Mandi bareng, ujar Saha seraya melepas kaosnya. Alia deg-degan bukan kepalang. Ia pikir bukan saatnya buka-bukaan di kamar mandi. Ada tempat yang lebih baik. Di ranjang besar dan empuk itu. Rupanya Saha sudah tak bisa menahan diri. Saha yang sudah bertelanjang dada menekan tubuh Alia hingga menghimpit dinding. Aliran air shower membasahi keduanya. Tetes-tetes air itu hadirkan gairah yang tiba-tiba berkobar. Mata keduanya saling beradu, mengagumi keindahan rupa masing-masing. Saha mendaratkan kecupan di sepanjang leher Alia, membuat gadis itu terpejam dan menikmati sensasi sentuhan suaminya yang sudah bergerilya di setiap jengkal tubuhnya. Hingga tak sadar, handuk yang menutup tubuhnya terjerambab ke lantai. Laki-laki itu mencium bibir ranum Alia. Awalnya keduanya saling kikuk, mengingat ini adalah ciuman pertama untuk keduanya. Perlahan, keduanya mampu saling mengimbangi, menjadikan ciuman itu sebagai permainan panas yang mampu menerbangkan keduanya pada kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ciuman yang berujung dengan tanda-tanda merah yang bertebaran di segala titik. Saha begitu piawai menjejakkan tanda di setiap jengkal tubuh istrinya. Berulang kali erangan kecil lolos dari bibir Alia. Ia tak menyangka, sosok sekul Saha bisa begitu piawai memanjakannya dan menghujaninya dengan sentuhan yang begitu memabukkan. Saha masih bisa mengontrol diri karena teringat masih ada kewajiban sholat isya dan sholat sunnah sebelum malam pertama. Apa yang ia lakukan dengan Alia di kamar mandi hanya sebagai menu pembuka. Seusai mandi dan sholat isya, keduanya menikmati makan malam di hotel dengan suasana yang begitu romantis. Dunia seolah menjadi milik berdua, dan hanya terpaku pada seseorang yang kini menjadi pasangan halalnya.
Selesai makan malam, Saha membimbing Alea untuk sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat, Saha menyempatkan membaca Al-Quran, sementara Alea mendengarkan lantunan merdu suara sang suami dan begitu meresapi. Tanpa sadar, ia tertidur saking lelahnya. Seusai membaca Al-Quran, Saha mendekat ke arah istrinya. Alea meletakkan bantal di atas kepalanya hingga menutupi wajah cantiknya. Saha mengartikan, Alea malu karena itu ia menutupi wajahnya dengan bantal. Dengan cekatan, Saha menyibak rok gaun Alea dengan bibirnya, dan ia daratkan beberapa kecupan di sepanjang paha Alea yang terkapar menggoda. Sampai di bagian dada, Saha membuka tali-tali yang terikat menutupi belahan dada sang istri. Saha mendaratkan kecupan di dada ranum itu. Terakhir, ia singkirkan bantal yang menutupi wajah sang istri. Betapa kaget dirinya saat mendapati Alea terpejam dengan mulut sedikit terbuka. Rupanya sang istri ketiduran saking lelahnya. Mau membangunkan rasanya tak tega. Alea terlihat begitu kelelahan. Ia mengecup lembut pipi sang istri lalu tidur di sebelahnya sembari memeluknya. Ia harus bersabar menunda hingga esok. Dipikir-pikir, ia juga butuh istirahat. Esok masih ada banyak waktu untuk membangun keintiman bersama Alea.